guys, ketemu lagi dengan Jogja Premium Fish ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang berbagai macam penyakit ikan dan bagaimana cara menyembuhkannya. Tapi sebelumnya bantu like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar Mimin lebih semangat lagi bikin konten-konten tentang dunia ikan, khususnya dunia cana. Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan ngebahas ya satu penyakit yang sering terjadi di tubuh dan badan ikan. Yang pertama ada fin rot. Fin rot ini banyak ya karena penyebabnya atau banyak sering terjadi di ikan-ikan kita. Biasanya siripnya itu digrogoti oleh bakteri ya kan, penyebabnya adalah bakteri. Nah, kemudian biasanya kalau terlalu lama itu tidak ditangani, dia akan kemerahan, akan berdarah gitu guys. Kemudian akan menghitam atau membusuk. Jadi lama-kelamaan akan menyebar ke seluruh tubuh ikan. Jadi harus segera ditangani, jangan sampai fin rot ini mematikan atau membunuh, bahkan menularkan ke ikan-ikan yang lain seperti itu guys. Nah, yang kedua ini ada satu penyakit yang hampir tidak bisa disembuhkan. 70% ikan akan mati ya kan. Ini kita sebut sebagai sisik nanas ya kan. Sisik nanas ini karena bakteri jahat. Biasanya dia menyerang ke pencernaan. Nah, kemudian setelah ke pencernaan ya kan, dia membengkak gitu kan. Badannya itu ada satu badan yang membengkak, di mana pembengkakan itu terjadi karena bakteri tersebut. Jadi dia nggak bisa mencerna makanan. Kita ngasih makan banyak gitu kan, tapi ikannya itu nggak bisa mencerna dengan baik. Alhasil kotorannya tidak keluar, kemudian dia menjadi pembengkakan di dalam perut atau badan ikan. Nah, ya kan, biasanya kemudian dia menggerogoti dari dalam. Kemudian sisik-sisiknya itu udah mulai mengelupas. Nah, nanti parahnya lagi itu perutnya bisa bolong atau jebol. Nah, kalau udah seperti itu biasanya hampir dikatakan bisa meninggal ya kan, atau mati seperti itu guys. Nah, untuk yang ketiga ini ada white spot ya kan. Biasanya white spot ini disebabkan oleh parasit ya kan, parasit yang ada di dalam air. Penyebabnya karena banyak ya. Biasanya penyebabnya karena ketika kita beli ikan gitu kan, kemudian kita bawa pulang. Nah, itu airnya itu yang kita beli itu ada namanya parasit, yang kemudian ketika kita pindahkan ke tank baru dia mulai menyebar gitu kan, atau kita lupa untuk tidak menguras tank ya kan, menguras akuarium. Nah, kemudian parasit ini menyerang tubuh ikan. Karena apa? Pada saat kondisi ikan ini sedang tidak baik-baik saja, atau sedang istilahnya loro luka gitu kan, atau hampir luka gitu kan. Nah, kemudian diserang oleh parasit. Nah, itu biasanya akan kena white spot. Biasanya dia karena airnya yang terlalu keruh atau terlalu banyak amoniak kayak gitu guys. Akhirnya parameter pH-nya menurun, tidak sesuai dengan kondisi ikan. Alhasil ya itu biasanya kena white spot atau badannya bisa memutih-mutih, bisa menyerang satu badan, dan ya sering terjadi di cana, biasanya mati satu persatu kalau misalkan dia itu ombyokan seperti itu guys. Nah, selanjutnya ada satu penyakit kutu jangkar namanya. Biasanya disebabkan, atau kutu jarum ya disebabkan oleh satu parasit yang dia itu menempel di tubuhnya, seperti ada pembengkakan gitu guys. Misalkan di sirip atau di badan ikan kemudian ada membengkak, itu sebenarnya kayak parasit ya kan, dia yang menusuk ke badannya. Jadi seperti ada benjolan, itu harus kita ambil ya. Itu disebabkan oleh parasit. Jadi ya pertama dari air ya, penyebabnya banyak dari air, kemudian dari bawaan dari tempat kita beli seperti itu guys. Untuk jenis penyakit dari kutu jangkar atau kutu jarum ini. Nah, selanjutnya ada velvet guys. Ini namanya emang velvet ya kan. Biasanya dia seperti karat ya kan. Dia disebabkan oleh satu parasit ya kan, namanya oodium.
Jadi parasit ini biasanya dia hidupnya sebenarnya cuma 1 kali 24 jam ya kan. Tapi ketika dia tidak menemukan inangnya, ya dia akan mati dalam 1 kali 24 jam. Tapi ketika dia menemukan inangnya, ada celah atau penyakit yang ada di tubuh ikan, dia akan memecah gitu kan. Ketika dia nempel di ikan, dia akan memecah dan akan menyebar ke seluruh akuarium. Biasanya ya seperti itu, ada bintik-bintik putih banyak gitu guys. Satu kena pastikan, misalkan di tank ini ada 100 ekor, satu kena dipastikan hampir setengah atau seluruhnya bisa kena jika kita tidak memperhatikan dengan benar atau kita rawat dengan benar, seperti itu guys. Itu velvet, bintik-bintik putih yang sering terjadi pada ikan, seperti itu. Nah yang terakhir ada hole in the head ya kan. Itu adalah satu penyakit. Biasanya di kepala ikan itu ada lubang-lubang guys ya, hampir mendekati di kepala lah, ada lubang-lubang kecil gitu kan. Dia dari parasit juga, sebenarnya belum ditemukan sih apa sih penyebab aslinya, tapi ada beberapa penelitian menyatakan penyebabnya dari air, kemudian ada unsur logam, kemudian ketika ikan stres, kemudian ada sinar UV yang terlalu tinggi dan berbagai macam yang lain, tapi belum ada yang spesifik penyebabnya apa. Berarti kalau ketika dia udah menyerang ke kepala ikan berlubang-lubang, kemudian dia akan menyerang ke pencernaan. Nah, setelah menyerang pencernaan ya otomatis ikan nggak mau makan gitu kan. Ikan udah malas makan, akhirnya kalau ikan udah nggak mau makan pasti ya dalam waktu dekat dia akan meninggal otomatis, seperti itu guys. Untuk saat ini ya, untuk konten selanjutnya kita akan ngasih tahu solusinya, seperti itu guys. Adanya penyakit ikan tadi ya kan, yang menyebabkan ikan sakit. Yang pertama solusinya dari kita pasti harus sering-sering ganti air ya kan, sering-sering ganti air. Kemudian pastikan ya nggak ada amoniak di sana ketika dia udah pup banyak. Ketika udah mengeluarkan kotoran, kalian bisa sipon, atau kalian bisa buang kotorannya, kalian bisa serot itu menggunakan selang atau menggunakan alat sipon itu. Nah kemudian untuk penalangan wet spot dan lain-lain, kalian bisa kasih garam ikan, kemudian naikkan suhu lebih tinggi menggunakan heater guys ya, menggunakan heater. Kemudian kalian kasih garam ikan sedikit, kemudian dikasih obat agriflavin atau quarantinamed atau jenis yang lainnya ya, obat-obat biru seperti itu. Nah, kalian diamkan dulu selama 1 hari 2 hari. Jika dalam waktu 1 hari kalian mendapati akuariumnya sudah mulai keruh, kalian bisa kuras sedikit ya, tambahkan air lagi nanti. Ulangi terus sampai penyakitnya benar-benar hilang guys. Seperti itu untuk solusinya. Apabila masih ada yang kurang paham atau terlalu cepat atau masih bingung, kalian bisa komen di kolom komentar, seperti itu. Nah biasanya penyakit yang tadi itu ya kan biasanya menyerang ke ikan-ikan hias ya kan, ikan-ikan seperti discus, manfish dan sebagainya ya kan, koi, koki, seperti itu. Nah untuk ikan cana sendiri sih ya, sebenarnya ya kan dia lebih kuat, tapi tetap ya kita sering banget ya mendapati seperti itu. Akhirnya yang awalnya udah siap kirim atau jual, ada yang sakit, akhirnya kita karantina dulu ya, tadi menggunakan heater dan sebagainya. Nah, kita kasih info untuk pencegahan guys ya, untuk karantina ikan ya, sebelum masuk tank utama kalian bisa aklimasi dulu ya kan. Kalian aklimasi airnya setengah seperti ini. Nah, kemudian menggunakan heater, kemudian dikasih garam ikan sedikit saja, kemudian kalau perlu dikasih ketapang atau obat ikan agriflavin atau kemudian quarantinamed atau obat biru dan sebagainya, agar ya ikan tidak kaget ketika masuk tank utama, seperti itu. Pencegahan itu perlu, kalian harus mengganti air setiap saat ya, bahkan dianjurkan ya kan hampir ya 3 hari sekali itu minimal ya kan, 3 hari sekali kalian bisa ganti air. Karena sama aja guys ya, merawat makhluk hidup yang hidupnya di air sama dengan harus merawat air, seperti itu guys ya. Semakin bagus airnya, semakin jernih airnya, berarti ikan kalian juga ikan sehat, seperti itu guys.
Nah, itu tadi guys ya, berbagai macam ikan, penyakit-penyakit ikan, kemudian cara mengobati, kemudian pencegahan. Kalian bisa mungkin itu aja. Apabila ada pertanyaan ya kan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, kita akan bantu jawab, atau kita akan bantu jawab di season berikutnya. Mungkin itu aja dari kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam dari Jogja Premium Fish.